Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita masih membahas tentang Pi Network, ya, persiapan jaringan utama. Jadi di sini suatu kabar gembira buat kita seluruh dunia para penambang Pi Network. Dan di sini ya buat pioner ya, kita ada versi awal dari Pi Mainnet akan dirilis akhir bulan ini ya teman-teman, dengan rincian yang lebih lanjut yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah suatu kabar gembira buat kita semua ya teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk sementara itu untuk core team ya merilis fitur aplikasi seluler dengan mengatur penting untuk migrasi mainnet seperti gangguan keseimbangan dan penguncian sukarela untuk meningkatkan penambangan ya teman-teman. Untuk fitur-fitur ini memungkinkan Anda memahami proses migrasi mainnet dan memilih sebelumnya konfigurasi pengaturan pengecualian sukarela Anda ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada aplikasi teman-teman masing-masing, di situ ya sudah ada tulisan mainnet ya teman-teman, dan juga di bawah itu ada keterangan. Teman-teman juga bisa untuk ditranslate ke Google biar bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ya kita persiapkan jaringan utama ya teman-teman di sini. Jadi untuk mempersiapkan komunitas untuk migrasi mainnet, di sini core team beberapa fitur aplikasi seluler yang terkait dengan mainnet sekarang ya. Di sini sudah merilis core teamnya teman-teman. Jadi yang memberi waktu bagi komunitas untuk memahami. Jadi di sini kita terus menggali ya teman-teman, terus menggali ilmu agar kita lebih paham. Ya kita banyak lagi bertanya kepada moderator yang ada di chat di aplikasi Pi Network. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan di sana ya teman-teman. Lanjut, untuk kita memilih pengaturan sebelum peluncuran mainnet ya teman-teman. Salah satu fiturnya adalah menampilkan rincian saldo pioner. Jadi misalnya saldo yang ditambang sendiri ya teman-teman. Jadi situ saldo yang dapat ditransfer ke mainnet dan saldo yang dapat didistribusikan kepada anggota tim mereka. Jadi di situ kita di sini ya teman-teman, untuk saldo ya, saldo yang kita tambang sendiri itu ya teman-teman. Maksudnya yang kita untuk dibagikan setelah mainnet mungkin itu ya teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Selain itu kami juga merilis fitur penting lainnya, memungkinkan pioner untuk secara sukarela mengunci sebagian dari saldo mereka yang dapat ditransfer untuk ditambang dengan tarif yang lebih tinggi di kemudian hari. Fitur pengecualian memungkinkan pioner memilih sebelumnya konfigurasi pengaturan penguncian sukarela mereka yang akan diberlakukan untuk transfer mainnet mereka setelah mainnet diluncurkan. Pioner melewati KYC untuk mengakses fitur ini ya teman-teman. Teman-teman bisa melalui petunjuk-petunjuk yang ada ya teman-teman. Jadi di situ ya teman-teman, yang ada di tampilan dari layar beranda Pi kita ya teman-teman. Lalu kita ketuk ikon di sudut kiri atas untuk membuka menu bilas sisi ya, bilas sisi Pi. Ketuk mainnet di situ ya teman-teman, yang ada mainnet yang gambar seperti gambar rudal ya. Lalu kita pelajari tentang berbagai saldo yang ditampilkan di layar. Lalu kita ketuk konfigurasi tingkat penguncian untuk memilih pengaturan Anda sebelumnya. Ya, dari sini ikuti petunjuk dalam aplikasi ya, bagaimana cara penguncian di mainnet itu ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti itu ya teman-teman. Oke lanjut. Di mainnet ini ya teman-teman, hadiah penguncian dimaksud untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar, serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Sementara jaringan meningkatkan ekonomi dan penciptaan permintaan, ini adalah mekanisme makroekonomi terdesentralisasi yang penting untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasaran, yaitu terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka ketika utilitas sedang dibuat ya teman-teman. Oke lanjut. Salah satu tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas, transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem. Bukan hanya perdagangan spekulatif dimaksudkan untuk menentukan utilitas fee. Saat kami meluncurkan fase jaringan tertutup dari mainnet,
yang akan segera diperkenalkan, salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembang aplikasi Pi dan memelihara lebih banyak aplikasi Pi untuk tumbuh. Seperti itu ya teman-teman. Sementara itu, perintis dapat memilih untuk mengunci Pi mereka untuk membantu menciptakan lingkaran pasar yang stabil, agar ekosistem menjadi matang dan agar lebih banyak aplikasi Pi muncul dan menyediakan khusus pengguna yang menarik untuk membelanjakan Pi. Untuk pada akhirnya penciptaan permintaan organik melalui utilitas. Lanjut, fitur penguncian akan aktif ketika kami meluncurkan versi awal di mainnet akhir bulan ini. Tetapi Anda dapat meluangkan waktu untuk mempelajari dan bahkan memilih sebelumnya konfigurasi penguncian sekarang, ya teman-teman, sebelum Anda melakukan KYC ataupun untuk bermigrasi ke mainnet. Anda dapat memutuskan untuk mengubah konfigurasi penguncian kapanpun Anda mau sebagai pengaturan seluler akun secara keseluruhan di aplikasi Pi. Saat Anda dan tim penghasilan lingkaran keamanan Anda akan lulus KYC dan penambangan baru terjadi. Lebih banyak saldo seluler Anda akan dapat ditransfer. Pada setiap transfer ke mainnet, pengaturan durasi dan persentase penguncian yang telah dipilih sebelumnya ini akan secara otomatis diterapkan ke jumlah saldo yang ditransfer. Menghasilkan dua jenis saldo di mainnet, saldo penguncian dan saldo bebas. Keduanya akan dicatat di blockchain mainnet dan berada di dompet Pi non-penahanan Pioneer. Penguncian tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi dan harus tetap terkunci selama durasi yang dipilih karena sifat dari blockchain. Lanjut, karena jumlah penguncian dihitung berdasarkan persentase saldo yang Anda transfer, Anda harus mengunci persentase yang sama dari saldo baru yang ditransfer untuk mempertahankan peningkatan penambangan penguncian yang sama. Ini dilakukan dengan mudah dengan menjaga pengaturan konfigurasi penguncian Anda konsisten untuk setiap transfer berulang ke mainnet. Di sisi lain, jika Anda mengunci persentase Pi yang lebih rendah dalam transfer Anda selanjutnya sebagian transfer mainnet awal Anda, peningkatan penambangan penguncian Anda akan berkurang secara proporsional. Jika Anda membuat perubahan apapun pada pengaturan penguncian seluler akun Anda, perubahan tersebut akan berlaku pada transfer saldo Anda berikutnya ke mainnet. Silakan merujuk ke antarmuka fitur penguncian di aplikasi untuk penjelasan dari rincian tentang cara kerja dan penghitungan penguncian. Saat kami meluncurkan versi awal mainnet akhir bulan ini, kami juga akan merilis bagian terbaru dari white paper di sana. Anda akan dapat melihat formula dan mekanisme mainnet yang tepat dan lengkap. Oke teman-teman, jadi di sini ya buat teman-teman ya bisa diperhatikan dalam isi dari tulisan ini ya, yang pertama kita disuruh untuk mentransferkan secara sukarela sebelum kita melakukan mainnet ataupun sebelum KYC ini dimulai ya teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman kita ambil kesimpulannya. Jadi untuk penguncian saldo ini ya kita nanti akan ditransferkan kembali ke kita ya untuk setelah mainnet nanti ya kita akan mendapatkan hak kita ya teman-teman. Jadi kita harus mengikuti ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai tim ataupun anggota di bawah ya, ketika mainnet nanti, maksud saya setelah lulus KYC nanti itu akan baru ditransferkan lagi ke kita ya teman-teman. Jadi setelah mereka lulus kita akan dapat penghasilan yang selama ini kita kerjakan ya teman-teman. Jadi di sini ya kemungkinan dari janji Dr. Nicholas kemarin ya teman-teman yang akan diberikan
20% dari hasil penambangan kita di mainnet awal itu yang bakal kita cairkan. Ya, kemungkinan penjelasan ini seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat info dari saya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, salam petir buat kita semua. Semoga kita sehat selalu. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.